Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Ferdinand, NPM 18 17 05 10 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan UTS Take Home, desain dan analisis algoritma. Oke, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini ada soal yaitu urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi di antara log n, 2 pangkat n, 2n, dan n kuadrat tersebut, kita akan mengurutkan dari mana yang paling kecil kompleksitas waktunya. Oke, jawaban nomor 1. Urutannya apabila kita misalkan n dengan suatu sembarangan nilai, di sini kita menggunakan n sama dengan 10, maka log n sama dengan log 10 yaitu 1. Untuk 2 pangkat n menjadi 2 pangkat 10 menjadi 1024. Lalu 2 pangkat n sama dengan 2n sama dengan 2 kali 10 yaitu 20. Lalu untuk n kuadrat sama dengan 10 kuadrat yaitu 100. Lalu ini bisa langsung kita urutkan saja, yaitu di mana urutannya dari yang terkecil adalah log n diikuti dengan 2n, lalu n pangkat 2 dan yang paling besar adalah 2 pangkat n. Selanjutnya soal nomor 2. Berapa kompleksitas dari kode program tersebut di mana INTI sama dengan N, B sama dengan 0, while I lebih dari 0 dan B plus sama dengan I. I dibagi 2. Lalu jawabannya bagaimana? Seperti ini mudahnya saja. Untuk jawaban nomor 2, bab 1 isian, kita misalkan big O1 itu dengan suatu variabel. Gitu. Lalu untuk I sama dengan N, B sama dengan 0, di sini terdapat dua deklarasi, dua perintah sebenarnya, namun masing-masing itu dilakukan sekali. Gitu. Untuk I-nya sekali, dimasukin suatu nilai, dan B-nya juga sekali. Atau dengan kata lain, tidak terjadi pengulangan. Di sini terdapat looping atau pengulangan, di mana kondisi pengulangan tersebut itu I lebih dari 0, di mana B plus sama dengan I dan I kurang dari sama dengan 2 apabila I-nya itu masih lebih dari 0. Oke, di sini B plus sama dengan I dan I dibagi 2 itu merupakan dua perintah di mana masing-masing itu hanya dijalankan satu kali pada satu kesempatan looping gitu. Jadi walaupun dia di dalam looping, namun tiap kesempatan looping dia hanya dilakukan sekali dalam suatu waktu gitu. Sedangkan di sini while ini itu dalam sekali running program itu dia dilakukan selama n kali, di mana n kali tersebut itu tergantung dengan banyak jumlahnya si i. Jadi misalnya 100i. 100i tersebut akan selalu lebih dari 0 sampai dia dibagi 2. Terus kan di sini terdapat ini ya, i dibagi 2 jika masuk ke dalam kondisi while. Jadi apabila 100 bagi 2 50, 50 bagi 2 25, 25 akan jadi 12,5, lalu terus sampai di mana i tersebut tidak lebih dari 0 atau sama dengan 0 ya. Di situ jika masuk maka dia akan berhenti ya. Jika tidak masuk ke dalam while tersebut akan berhenti dan program akan selesai. Oleh karena itu di sini while tersebut kita asumsikan sebagai n. Lalu gimana selanjutnya? Maka TI sama dengan big O1 plus n dikali big O1 plus big O1 sesuai sudah kita asumsikan pada kode program sebelumnya tadi ya. Di sini big O tersebut kita jadikan variabel C1, C2, C3 dan seterusnya. Di sini terdapat penjumlahan C2 dan C3. C2 dan C3 ini kita asumsikan sebagai C4, yaitu hasil penjumlahan kedua big O tersebut. Lalu di sini sebagaimana pada umumnya, untuk mengetahui kompleksitas waktu itu diambil n itu yang fastest term growing gitu, yang paling cepat ya.
Di sini N dikali C4. Di sini N ya. Maka kita ambil menjadi big O(n). Namun apabila terdapat seandainya pada suatu kasus terdapat N pangkat 3 atau N pangkat 10, maka kita akan mengambil N pangkat 10 tersebut, bukan si N ini. Selanjutnya soal nomor 3 untuk bab 1 isian. Diketahui log 3A sama dengan log 2B, maka log 18 sama dengan, nah di sini untuk jawaban soal nomor 3, kita akan menggunakan sifat logaritma, di mana log 18 tersebut dapat kita pecah menjadi log 3 dikali 3 dikali 2, di mana 3 tersebut karena twin ya, kembar, maka dia log 3 pangkat 2 plus log 2 saja. Atau jika ingin dibuat log 3 ditambah log 3 ditambah log 2, itu tidak akan menjadi masalah dan hasilnya akan tetap sama. Lalu jika kita menggunakan asumsi tadi, di mana log 3 itu menjadi A dan log 2 tersebut menjadi B, maka yang didapat adalah A kuadrat plus B. Namun, apabila kita ingin mencari hasil ya, di mana log 3 kuadrat plus log 2 itu menjadi 2 log 3 plus log 2, di mana hasilnya adalah 1,2552725. Oke, untuk jawaban nomor 4 ini kita sama seperti sebelumnya ya. Kita mengasumsikan kembali di mana suatu perintah apabila dilaksanakan sekali maka ia menjadi big O1, dan apabila n kali ia akan menjadi n. Lalu di sini letaknya di mana n ya? Karena di sini tidak looping. Namun dapat kita lihat di sini terdapat rekursif, yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri. Di sini rekursifnya berada pada return foobar, di mana parameternya diedit menjadi x-1 dan x plus y setiap kali rekursifnya berjalan. Namun, apakah rekursifnya di return foobar? Ternyata bukan. Ternyata n-nya atau loopingnya, bukan looping ya, rekursifnya terdapat, yang menyebabkan rekursif itu terdapat pada if, di mana x tersebut itu adalah kuncinya gitu. Jika x itu 0, maka tidak akan terjadi rekursif. Maka itu jika dia 1000 akan terjadi 1000 kali pengulangan. Disitulah letak n-nya ya. Karena dia bisa n kali, bisa berkali-kali. Jika dia tidak terlaksana if, maka ia akan masuk ke return foobar dan akan masuk ke fungsi ini lagi gitu. Jadi begitu x 0, maka ia akan selesai. Dia akan mengembalikan nilai y, return y, kembali ke ke utama, int main ya. Di sini kita asumsikan kembali ya. Jadi di sini T1 sama dengan N dikali big O1 plus big O1. Lalu T1 sama dengan N dikali C1 plus C2. Lalu yang diambil adalah yang pada C1-nya aja ya. Karena kan yang kita lihat kan yang fastest term growing ya. Lalu soal nomor 5 ini merupakan lanjutan soal nomor 4. Berapa output dari foobar 43? Untuk itu kita perlu memasukkan kepada programnya. Oke, di sini INTX-nya 4, INTY-nya 3. Di sini kita masukkan parameternya 4 dan 3 ya. Sekarang dicek nih, X-nya itu 4 atau 3, 4 ya. X-nya 4, apakah 0? Tidak. Maka dia tidak akan return Y. Dia tidak akan masuk ke kondisi if. Namun, dia akan masuk ke return foobar. Di mana return foobar ini X tadi dikurang 1, sedangkan Y-nya itu menjadi X plus Y. Gitu. Jadi X minus 1 ini merupakan nilai X di fungsi selanjutnya, di foobar selanjutnya, dan X plus Y ini akan menjadi nilai Y di fungsi selanjutnya. Jadi jika kita trace gitu ya, pertama kan X 4, kita kurang 1, 3. X tadi 4 masih, sebelum pengurangan dia masih 4, ditambahkan Y tersebut 3, jadi Y-nya 7. Di sini saya sudah membuatnya. Foobar yang pertama 43, yang kedua itu menjadi 37, selanjutnya 2, 10, 1, 12, dan terakhir X 0, maka ia akan return Y dan Y-nya sudah menjadi 13. Maka hasil dari fungsi rekursif tersebut, jika kita masukkan parameter 4 dan 3, hasilnya adalah 13. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Kita akan membuktikan dengan induksi matematika bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat sampai n kuadrat itu sama dengan n plus 1, 2n plus 1 per 6. Yang B adalah n pangkat 3 plus 2n habis dibagi 3 untuk n bilangan positif. Di sini
Untuk membuktikan induksi matematika, kita akan menggunakan 3 tahap ya, yaitu untuk membuktikannya ketika N sama dengan 1, yang kedua N sama dengan K, dan yang ketiga adalah N sama dengan K plus 1. Oke, di sini pertama kita buktikan dulu N sama dengan 1. Di mana N 1, maka tinggal diganti segala yang N jadi 1. Jadi 1 dalam kurung 1 plus 1 dikali 2 dikali 1 plus 1 per 6. Maaf, di sini saya lupa menuliskan jawaban hasilnya. Hasilnya yang pasti di sini adalah 6 per 6 alias 1, maka terbukti benar. Untuk N sama dengan K, sekarang kita ganti semua yang N itu menjadi K kuadrat plus K plus 1, 2K plus 1 per 6. Lalu kita akan membuktikan untuk K plus 1. Semua yang K itu diganti K plus 1. Oh maaf, untuk ruas kanan kiri itu kita tambah K plus 1. Lalu langkah keduanya kita akan menambahkan K plus 1 itu ke dalam K. Hanya saja untuk hasilnya saja, pada rumusnya saja, bukan pada deretnya. Selanjutnya di sini setelah kita olah ya, ini setelah kita masukkan K plus 1-nya, itu menjadi K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Lalu langkah keduanya, kita akan bandingkan nih dengan hasil K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Dengan mengganti antara 1 kuadrat sampai dengan K kuadrat, itu kan sudah kita temukan tadi. Itu hasil adalah K plus 1, 2K plus 1 per 6, ya kan? Selanjutnya, di sebelahnya kan masih ada K plus 1 kuadrat. Karena tadi kan kita ganti untuk N itu sama dengan K plus 1, sedangkan K di situ tuh kuadrat, N itu kuadrat, maka dia akan ikut kuadrat juga, K plus 1 kuadrat. Lalu di sini kita operasikan, dikarenakan ini masih K plus 1 kuadrat, sedangkan di sebelahnya itu per 6, kita samakan dulu penyebutnya. Maka kita kalikan 6 per 6, jadi 6 kali K plus 1 kuadrat per 6. Lalu kita jumlahkan ya. Kita masukkan. Nah, di sini karena K plus 1 kuadrat itu sama dengan K plus 1 kali K plus 1. Dan dengan kondisi K plus 1-nya ini ada di 2 tempat ya. Maka kita bisa keluarkan saja. Kita keluarkan K plus 1-nya. Jadi K plus 1 dikali 2 dikali K dikali 2 K plus 1 per 6 K plus 1 per 6. Lalu K plus 1 tersebut 2K kuadrat plus 6K plus 6 per 6. Kita operasikan dan terbukti ya hasilnya sama. Gitu. Selanjutnya soal nomor 6 bab 2 esai. Untuk yang B ini kita N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3. Untuk N sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 plus 2 kali 3 sama dengan 9. Terbukti ya, 9 itu habis dibagi 3. Untuk N sama dengan K pangkat 3 plus 2K sama dengan 3B. Di sini kita asumsikan 3B itu suatu bilangan yang habis dibagi 3. Karena berapapun kelipatan 3, maka akan hasilnya habis dibagi 3. Sekarang kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. K plus 1 pangkat 3 plus 2K plus 1. Untuk K plus 1 pangkat 3 itu kita biarkan dulu. Lalu kita operasikan menjadi 2K plus 2 yang 2K plus 1-nya. Lalu kita baru buat nih K plus 1 pangkat 3-nya. Hanya saja K plus 1 yang satunya kita pisahkan dulu. Jadi hanya ada K kuadrat plus 2K plus 1, K plus 1 plus 2K plus 2. Lalu kita masukkan lagi K pangkat 3 plus 3K pangkat 2 plus 3K plus 1 plus 2K plus 2. Jadi kan tadi di awal sudah ada ya untuk yang N sama dengan K, 3K pangkat 3 plus 2K plus 3B itu untuk N sama dengan K. Jadi K pangkat 3 plus 2K itu sama dengan 3B. Di sini kita bisa kita modifikasi sehingga 3K plus 2K ini bisa kita ganti jadi 3B. Lalu selanjutnya kita biarkan saja 3K kuadrat plus 3K plus 3 ya. Kita kelompokkan supaya K pangkat 3 plus 2K itu bisa kita modifikasi menjadi 3B. Lalu karena di sini 3B plus 3K kuadrat plus 3K plus 3, ini kan 3-nya semua. Bisa kita keluarkan. Jadi 3 dikali B plus K kuadrat plus K plus 1. Nah, di sini kan terbukti nih, karena berapapun kelipatan 3, maka akan hasilnya habis dibagi 3. Selanjutnya soal nomor 7.
Manakah yang benar antara 2n plus 1 sama dengan big O 2 pangkat n atau 2 pangkat 2n sama dengan big O 2n? Kita buktikan. Oke, di sini 2n plus 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n ini merupakan sifat perpangkatan ya. Dimana jika ada pangkat yang dijumlahkan itu sama dengan pengalian bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda. Sama dengan big O 2n. Karena yang kita ambilkan yang fastest growing termnya saja. Selanjutnya adalah 2 pangkat 2n sama dengan big O 2n. Mari kita buktikan dengan teorinya. Jadi sesuatu terus memenuhi teori tersebut, di mana Fn itu kurang dari sama dengan C dikali Gn untuk semua n lebih dari sama dengan N0. 2 pangkat 2n kurang dari sama dengan C dikali 2n. Lalu di sini 2n dikali 2n kurang dari sama dengan C kali 2 pangkat n. Ini n-nya, pangkatnya saya lupa menulisnya. Lalu kan di sini sama-sama memiliki 2 pangkat 2n ya, 2 pangkat n ya, maka kita akan sama-sama membaginya. Kita akan bagi 2 pangkat n sehingga hasilnya adalah 2 pangkat n kurang dari sama dengan C. Hal ini merupakan salah karena C merupakan bilangan tetap sedangkan n itu merupakan bilangan yang tak hingga gitu. Selanjutnya nomor 8 bab 2 esai. Selanjutnya adalah soal nomor 8 bab 2 esai. Berapakah kompleksitas suatu fungsi rekursif untuk Tn 3Tn per 2 plus n log n? Buktikan nilai big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Jawabannya, baiklah, di sini kita akan menggunakan suatu teorema yaitu master theorem. Untuk master theorem sendiri itu memiliki bentuk umum yaitu Tn sama dengan At n per b plus Fn. Dan dari persamaan tersebut kita dapat mendapatkan nilai A, B, dan Fn. Untuk yang A itu kita dapat melihat nilai yang menempel pada T gitu. Di sini 3 dan untuk B itu yang menjadi pembagi si nilai n yaitu di sini 2 dan untuk Fn itu yang dipisahkan oleh plus ini n log n ya. Jadi di sini A-nya 3, B-nya itu 2, lalu untuk Fn itu n log n. Lalu di sini kita akan menghitung gitu. Pertama yang kita cari itu kita harus mencari n pangkatnya dulu. Jadi di sini tuh rumusnya n log B A dan B itu sebagai basisnya. Jadi n pangkat B log A. Dan di sini B-nya 2, A-nya 3, maka 2 log 3 gitu. Dan 2 log 3 ini di sini harus menggunakan kalkulator ya. Dan di sini hasilnya adalah n pangkat 1,584963. N log n sama dengan nih di sini kan kita akan membandingkan mana sih yang lebih besar antara n log n atau n pangkat ini b log a tadi. Nah, karena di master theorem itu ada tiga kondisi gitu. Dan kita akan membandingkannya. Seandainya kita masukkan sembarang input gitu. Nah, sudah saya coba sebelumnya. Ternyata n log n memiliki nilai yang lebih kecil dibanding n b log a tadi. Kita ibaratkan seperti ini. Antara angka 10 dengan 15, tentu saja lebih besar angka 15. Tetapi, bagaimana caranya supaya 15 tersebut sama dengan si 10? Tentu saja dengan cara mengurangkan 15 tersebut sebanyak 5 poin. Nah, begitu juga seperti ini. N log n sama dengan big N log 23 E min E. Di mana E tersebut ini sekian angka supaya si N B log A itu sama nilai dengan N log N. Nah, dikarenakan N log N ini lebih kecil atau sama dengan si CN 1,584963 dengan E C lebih dari 0, maka TN itu sama dengan theta N 2 log 3 atau bentuk umumnya itu N B log A.
Baiklah, di sini itu terdapat soal nomor 9 bab 2 esai. Berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 20 berikut? Di sini terdapat tabel knapsack atau karung ya, kalau knapsack itu bahasa Indonesia ya. Jadi memiliki maksimal bobot itu 20. Namun bagaimana caranya jika kita ingin membawa barang dengan bobot 20 kg tapi dengan profit setinggi-tingginya gitu. Nah, jadi di sini kita buat tabelnya. Jadi terdapat 3 metode ya, cara menentukan barang mana aja sih yang kita ambil agar memiliki profit paling tinggi namun tidak melewati batas berat yang dapat ditampung oleh knapsack tadi gitu. Jadi terdapat grade by profit, grade by weight, dan grade by density. Untuk grade by profit itu kita mengurutkan dari mana sih profit yang paling tinggi gitu. Dan di sini sudah saya urutkan berdasarkan profitnya. Paling tinggi itu 60, 40, 4, dan 2. Nah, setelah diurutkan, kita ambil dari yang paling atas. Pertama objek 1. Akankah kita mengambilnya? Sekarang kita lihat, beratnya apa melampaui? Tidak, 20 beratnya ya. Dan profitnya 60, maka akan kita ambil. Nah, karena kita sudah mengambil objek 1 yang notabene weight-nya itu sudah 20, sudah menyentuh maksimal batas knapsack tadi. Otomatis, kita tidak akan bisa mengambil objek yang lainnya gitu. Jadi kita hanya mengambil nomor 1, maka di sini untuk nomor 1 dia true atau 1, nomor 2, 3, dan 4 untuk grade by profit dia ke 0 atau false atau bahasanya tidak kita ambil. Lalu ada grade by weight gitu. Grade by weight ini berbeda dengan profit. Kalau profit dia mengurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Untuk by weight itu kita mengurutkan dari yang paling rendah beratnya ke paling tinggi. Mengapa gitu? Karena logikanya jika kita bisa mengangkat barang 1 kg dengan profit 100 sama kita mengangkat barang 50 kg dengan profitnya 50, tentu saja kita akan mengambil yang lebih enteng gitu. Bahkan untuk profit yang sama dengan weight yang lebih rendah, kita tentu akan mengambil yang weight lebih rendah gitu. Oleh karena itu diurutkannya dari yang terendah ke yang terbesar untuk grade by weight. Dan di sini untuk beratnya sendiri itu bertolak belakang dengan profitnya, di mana jika profit itu yang paling tinggi kan yang weight paling rendah. Tapi di sini profit tertinggi juga memiliki berat yang paling tinggi gitu. Jadi urutannya itu kebalikan dari yang grade by profit. Jadi seandainya kita urutkan dengan susunan yang sebenarnya, ini kan karena saya urutkan sesuai by profit, maka 60-nya di atas, 20 juga di atas. Tapi seandainya kita by weight dan kita urutkan sesuai ketentuan ya, maka urutan itu dari bawah, kebalikan dari ini. Jadi dari 1, 2, 10, 20 itu urutan grade by weight untuk urutan objeknya. Jadi kita ambil dari bawah ya. Jadi untuk objek keempat apakah diambil? Diambil. Kenapa? Karena dia cuma 1 kg. Belum menyentuh atau melewati batas dari knapsacknya. Lalu selanjutnya yang objek 3 2 kg. Apakah kita ambil? Tentu. Karena ya hanya 2 dan diakumulasi dengan sebelumnya itu hanya 3. Berarti masih jauh dari batasnya. Selanjutnya 10. 10 apa kita ambil? Kita ambil. Kenapa? Karena jika kita akumulasikan dari sebelumnya sekalipun, dia tetap belum menyentuh maksimum dari kapasitas si knapsacknya gitu. Lalu objek 1. Apakah 20? Kita ambil? Tidak. Karena jika kita akumulasikan, hasilnya bakal lebih dari 20. Maka di sini tulisannya yang 1 itu objek 4, objek 3, objek 2. Sedangkan objek 1 tidak kita ambil. Selanjutnya adalah by density, grade by density. Jadi untuk grade by density ini kita ambil dari yang
paling tinggi density-nya. Paling rendah density-nya. Jadi 2, 2, 4, 3. Kenapa 4 ini kita ambil dulu sebelum 3? Karena itu bisa loh kita nge-skip untuk itunya. Apa sih? Oh, maaf. Kan kita tadi 1 dan 2 ini weak-nya. Itu objek 4 dan 3. Kita ambil dari bawah. Sedangkan kalau kita mau ambil yang ketiga dulu, nggak bisa. Kenapa? Karena weak-nya 20. Makanya 3 ini kita skip, kita lanjut ke yang 4. Kita ambil 10. Jadi yang diambil hanya yang objek 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita lihat totalnya. Untuk total weight yang by profit itu 20, by weight itu 13, dan by density itu 13. Nah, di sini total profitnya. Total profit yang dimiliki profit, yang by profit, grade by profit, itu memiliki nilai yang paling tinggi di antara kedua lainnya. Itu dengan 60 poin, sedangkan by weight itu 46, dan by density itu 46. Jadi grade by profit memiliki profit tertinggi yaitu 60. Baiklah, selanjutnya nomor 10. Di sini dengan menggunakan algoritma prim, tentukan MST dari graf. Lalu di sini terdapat graf dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gitu. Di sini kita melihat cost edge di mana yang apabila kita mengambilnya itu tidak menghasilkan suatu cycle gitu. Misalnya kita mengambil 11 pada H dan B. Namun di samping itu kita telah mengambil angka 8 dan 4. Tentu saja itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia akan membentuk cycle A, B, dan H. Lalu di sini kita akan mencoba satu-satu ya. Pertama, cost of edge 1, apakah dia membentuk cycle? Tidak. Maka ia akan masuk ke MST-nya. Lalu yang cost of edge 2, apakah dia membentuk cycle? Tidak. Karena di antara G dan F kan 2, sedangkan C, F, G, I, C juga belum kita ambil, baru GF doang. Dan GH, dan maka dia tidak membentuk suatu cycle. Selanjutnya di angka 2 yang setelahnya, I dan C, itu juga tidak membentuk suatu cycle. Oleh karena itu dia bisa diambil gitu, tidak membentuk cycle. Selanjutnya cost of edge 4 itu juga ada 2, yaitu di antara AB dan CF gitu. Dan dulunya kita bisa ambil karena dia tidak memasuki atau tidak membuat suatu cycle gitu. Nah, di sini kita masukkan juga 4-nya, dua-duanya ya. Jadi 1, 2, 2, 4, 4. Kita lihat nomor 6. Apakah dia membentuk cycle? Tentu, karena 2, 2, 4, 6 itu sudah kita ambil kalau kita mau masuk IG-nya juga. Kita mengambil IG-nya juga. Maka itu tidak boleh. Maka di sini tulisan no, jadi tidak akan dimasukkan ke MST. Kita lihat cost of edge 7. Di sini juga ada 2, yaitu H dan HI dan CD. Apakah dua-duanya bisa diambil? Ya, dua-duanya bisa diambil karena dia tidak membentuk cycle dimanapun gitu. Karena 6 tadi nggak jadi kita ambil kan, makanya di sini dia aman ya, HI-nya. Selanjutnya 8. Apakah dia membentuk cycle? Tidak. 8 tidak membentuk cycle, maka dia dapat dimasukkan ke dalam MST-nya. Jadi 1, 2, 2, 4, 4, 7, 7, 8. Selanjutnya 9. Apakah 9 membentuk? Tidak juga, maka ia akan dimasukkan ke dalam MST-nya. Lalu untuk angka 14, angka 10 dulu. 10. Apakah 10 akan diambil? Ya, 10 akan diambil karena dia tidak membentuk cycle bersama dengan 14. Lalu kita masuk ke angka 11 gitu. Apakah 11 ini akan kita ambil atau bisa diambil? Jawabannya tidak, karena 4 dan 8 sudah kita ambil sebelumnya. Makanya 11 tidak bisa diambil. Lalu angka 14. Apakah 14 bisa diambil? Tidak jawabannya, karena 9 dan 10 sudah kita ambil. Mohon maaf jika tabelnya tidak lengkap karena dikhawatirkan akan memenuhi gitu. Jadi saya memilih untuk menjelaskan saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.